teriak-teriak kalau orang mendapatkan kecelakaan. Ya, sampai ada suatu kisah seorang petani, dan ini memang kisah nyata. Petani ini dikit-dikit mengucapkan alhamdulillah, sampai suatu saat si petani ini punya kuda, cuma satu aja kudanya, lari Pak kudanya. Akhirnya banyak orang yang merasa kasihan, ini sudah miskin, petani ini punya kuda satu, lepas lagi kudanya. Kata petani tersebut sambil mengucapkan alhamdulillah, nggak ada masalah. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala. Yang nyambangi teman-temannya ini bingung, ini mana lagi nih orang ini. Sudah kudanya satu, miskin, hilang, ucapkan alhamdulillah. Ya. Subhanallah, dapat seminggu kuda yang lepas ini bawa kawanan yang liar yang lainnya. Jadi lepas satu kuda, datang puluhan ekor kuda. Kembali ke rumah si petani ini. Subhanallah, petani ini langsung punya kuda banyak. Langsung punya kuda puluhan ekor, langsung jadi kaya raya. Ya. Kaget ini tetangga-tetangganya. Oh, ini mungkin barokahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Hilang satu diganti puluhan ekor oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, anaknya si petani ini waktu itu mau menjinakkan kuda yang liar, kena kakinya, akhirnya patah tulang. Ya, orang-orang kampung datang nyambangi lagi jenguk anak si petani ini. Si petaninya sama mengucapkan alhamdulillah, nggak ada masalah anak saya walaupun patah tulang nggak ada masalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Orang kampung heran lagi, ini lagi aneh ini. Ya, dapat musibah, ya mungkin mestinya kan istighfar ke apa ini, enggak, malah alhamdulillah. Subhanallah, dapat satu minggu pemerintah raja pada waktu itu memerintahkan tentaranya untuk masuk ke desa-desa untuk mengambil para pemuda untuk wajib militer selama 2 tahun. Semua pemuda yang di kampung itu diambil kecuali anaknya petani ini, karena patah tulang kakinya nggak jadi diambil. Jadi petinya mengucapkan lagi alhamdulillah, anak saya nggak jadi wajib militer. Jadi memang ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Jadi maaf bukan berarti setiap musibah yang turun kepada kita ini nggak ada hikmahnya. Di situ kadang-kadang ada hikmahnya. Ini yang dialami oleh petani tersebut. Kudanya satu-satunya hilang, dia mengucapkan alhamdulillah, nggak taunya malah kembali puluhan ekor. Anaknya yang sehat, yang muda, yang jinakan kuda, akhirnya terkena tendangan kuda tersebut, patah tulang, nggak taunya mengucapkan alhamdulillah, ternyata minggu depannya tentara datang untuk mengambil para pemuda untuk wajib militer. Ya, subhanallah, memang ada hikmahnya. Ya, makanya orang-orang dulu Pak, maaf bukan dapat nikmat aja dia mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika dapat musibah mereka mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada seorang ulama besar, Sari As-Sakoti, ini muridnya Ma'ruf Al-Qurhi. Ya, pernah suatu saat Sari Sakoti ini punya toko di pasar Pak. Waktu itu pasarnya kebakaran. Bingung Sari As-Sakoti ini ulama besar, memang aulia besar beliau ini. Ketika dengar pasarnya kebakaran, dia berangkat akhirnya. Ketemu orang di tengah jalan. Gimana pasar itu? Iya, kebakaran pasar. Gimana toko saya, kata Sari Sakoti? Oh, kalau tokomu nggak ada masalah, tidak terkena kebakaran, tidak terkena musibah. Langsung mengucapkan alhamdulillah. Ketika mengucapkan alhamdulillah ini, Sari Sakoti ini langsung sadar. Berarti dia egois. Berarti saya mengucapkan alhamdulillah ini, yang penting punya saya selamat, yang lainnya terbakar biarkan. Langsung dia istighfar selama 30 tahun untuk gara-gara ucapan alhamdulillahnya itu aja. Bayangkan, sebenarnya pantas Pak ya, karena berarti kan punya kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berpikirnya seperti itu, tapi kalau aulia enggak, dia berpikir kalau dia mengucapkan alhamdulillah berarti dia egois. Mestinya kalau tidak terbakar semuanya, maksudnya Sari baru mengucapkan alhamdulillah. Ini punya saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya ada yang terbakar, punya dia selamat, dia mengucapkan alhamdulillah, berarti alhamdulillahnya ini bahasanya mengolok yang lainnya. Mengolok yang lainnya. Itu langsung istighfar 30 tahun dia. Istighfar 30 tahun. Coba kalau kita Pak, sujud syukur. Ya, nggak mungkin istighfar kalau kita. Mungkin sujud syukur, nggak apa-apa, punya kita selamat, yang lainnya nggak tahu sudah. Yang penting punya saya selamat. Nah, kalau aulia nggak berpikiran seperti itu, para ulama tidak berpikiran seperti itu. Ya, makanya mereka kalau mengucapkan alhamdulillah itu bukan dapat nikmat saja, walaupun dalam keadaan susah. Ya, ketika mengucapkan bahasanya saudaranya dapat musibah, dia dapat enak mengucapkan alhamdulillah, langsung istighfar mereka. Karena mereka nggak mau kalau dapat nikmat cuma dirinya sendiri, harus orang lain juga dapat nikmat. Ya, itu kebiasaan orang-orang dahulu. Ya. Sampai pernah dikisahkan
Ada seorang ulama besar, Pak, ya, namanya Abu Qabilah, ya. Abu Qabilah. Abu Qabilah ini pernah berjalan di suatu jalan di padang pasir, ya. Berjalan di suatu jalan di padang pasir, ya. Melihat ada sebuah tenda di tengah-tengah padang pasir ini, ada sebuah tenda. Akhirnya didatangi oleh Abu Qabilah ini. Nggak taunya di tenda tersebut ada seorang tua yang tangannya butung, nggak punya tangan, Pak. Tangannya butung, kemudian matanya buta, dan dia tinggal sebatang kara, ya, sebatang kara. Didatangi oleh Abu Qabilah ini, nggak taunya didengar mulutnya ini komat kamit, lagi baca zikir. Yang diucapkan adalah alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdilan. Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdilan. Pujiannya itu dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia yang lainnya. Abu Qabilah ini bingung, kelebihannya apa? Mata nggak punya, ya, tangan butung, dua-duanya nggak ada, tinggal sebatang kara. Apa kelebihannya orang ini? Kok memuji Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari manusia yang lainnya dengan berbagai macam kelebihan. Ya bingung, Pak. Kalau ada orang maksudnya masih punya tangan, bahasanya matanya masih bisa melihat, tubuhnya sempurna, dia mengucapkan seperti itu masih masuk akal. Ya, ini tangannya nggak ada, matanya buta, ya dia tinggal sebatang kara, nggak ada keluarganya, malah mengucapkan zikir tersebut, muji Allah terus. Ini orang muji Allah Ta'ala. Ya. Akhirnya didatangi oleh Abu Qabilah ini. Ya, didatangi. Assalamualaikum. Wahai fulan, minta maaf saya tersesat, kata Abu Qabilah ini, ya. Dan minta maaf, dari tadi saya melihat kamu ini memuji Allah Ta'ala. Kamu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan dirimu dari orang yang lainnya. Sekarang saya mau tanya, kelebihan yang Allah berikan kepadamu ini apa? Kelebihan yang Allah berikan kepadamu ini apa? Kalau sampai memuji seperti itu, ya. Kata orang tua ini, akan saya jawab pertanyaanmu, tapi minta tolong cari dulu anak saya. Anak saya tinggal satu aja, istri saya sudah meninggal, anak saya yang lainnya sudah meninggal. Anak saya tinggal satu aja, umur 14 tahun, kata si yang buta ini, sama tangannya putus ini. Tua, sudah tua, nggak bisa apa-apa, Pak, cuma berbaring di tempat tidur aja, berdiri nggak mampu. Ini orang, tolong carikan anakku dulu, 14 tahun, dia biasanya cari makan, ini sudah mulai kemarin nggak pulang-pulang. Kalau dia nggak datang, siapa yang ngasih saya makan? Ya, yang mengurus saya siapa? Tolong cari dulu, nanti saya jawab pertanyaanmu itu. Akhirnya dicari oleh Abu Qabilah ini, Pak. Ya, nggak taunya anaknya ini dilihat di atas lereng gunung sudah meninggal dunia. Ya. Dia melihat ada burung gagak pemakan bangkai itu. Dilihat nggak taunya anaknya memang yang masih muda umur 14, ternyata dimakan oleh serigala. Ya, anak satu-satunya ini, anak satu-satunya. Akhirnya bingung ini Abu Qabilah, gimana saya mau mengatakan kepada orang tua ini, dia hidup sebatang kara, tua, berdiri aja nggak bisa, nggak mampu berjalan, nggak mampu, kemudian anaknya meninggal. Ya, kerjaannya muji Allah terus, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku daripada manusia yang lainnya. Ya, akhirnya didatangi oleh Abu Qabilah ini. Kata Abu Qabilah, wahai orang tua, saya minta jawab dulu pertanyaan saya itu yang tadi, baru saya kasih tahu kabar engkau tentang anakmu. Tapi jawab dulu pertanyaan saya tadi, apa kelebihan Allah yang diberikan kepada engkau ini? Ya. Padahal cobaan yang diberikan kepada engkau ini banyak. Ya. Akhirnya kata orang tersebut, ya, engkau telah melihat sendiri, ya, betapa banyaknya cobaan Allah atas aku, ya, tapi Allah masih memberi aku akal sehat. Ya. Memang aku nggak punya tangan, ya, aku memang nggak bisa melihat, tapi aku masih dikasih akal. Banyak nggak orang yang gila?
Kata Abu Ghawila banyak. Untung aku nggak jadi gila. Kalau aku gila mungkin aku nggak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Kelebihan itu yang Allah berikan kepada aku, kata orang tersebut. Ya. Dan Allah telah memberi pendengaran kepada aku, telah memberi lisan kepada aku untuk berzikir. Berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berzikir, berapa banyak orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengarkan tasbih dan bacaan Quran. Walaupun saya nggak bisa melihat, tapi alhamdulillah saya masih bisa berbicara dan mendengar. Itu yang kelebihan Allah berikan kepada saya. Saya nggak ngukur cacat tangan saya nggak ngukur cacat mata saya. Biarkan, yang penting masih ada nikmat yang lain, kata orang tersebut. Ya, memang kata Allah Ta'ala, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu mau menghitung satu nikmat Allah, kamu nggak bakal mampu. Satu saja mau dihitung, Pak, kita nggak bakal mampu, Pak, ngitung nikmat Allah. Apalagi nikmat Allah ini, Pak, banyak. Kadang-kadang nggak disadari orang. Ya, sampai ada seorang Yahudi beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ketika dihisap oleh Allah, timbangan kebaikannya banyak. Kata Allah, masukkanlah kamu dalam surga berkat rahmatku. Kata orang Yahudi tersebut, ya Allah, jangan masukkan aku surga dengan rahmatmu. Buat apa ibadahku 500 tahun? Masukkan aku surga karena ibadahku. Kata Allah, berarti kamu ini nggak syukur. Ayo kita uji dulu ibadahmu dengan nikmatku, kata Allah Ta'ala. Aku akan menimbang satu nikmat saja, kata Allah Ta'ala, bukan nikmat yang lainnya. Kita timbang dengan ibadahmu 500 tahun. Kalau memang betul ibadahmu lebih berat, kamu masuk surga. Tapi kalau nikmat mataku lebih berat, berarti kamu kufur. Aku akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Akhirnya diambil nikmat satu mata dari orang tersebut, ditimbang oleh Allah Ta'ala dengan ibadahnya 500 tahun. Ternyata nikmat satu mata ini lebih berat timbangannya daripada ibadahnya 500 tahun. Akhirnya kata Allah, lihat, nikmat satu mata aja lebih berat timbangannya, nilainya daripada ibadahmu 500 tahun. Sekarang kamu masuk neraka, kata Allah Ta'ala. Akhirnya orang Yahudi itu minta maaf kepada Allah, akhirnya minta masuk surga dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah berkat rahmatnya. Bayangkan, Pak, kita mau ibadah 1000 tahun dengan nikmat satu mata, nggak ada bandingannya kita ini. Anda lihat, kita dikasih jantung gratis oleh Allah Ta'ala. Berapa kalau jantung dijual ini harganya berapa, Pak? Ya, maaf kita mau dikasih uang 10 M, ya, dengan syarat matanya dicabut. Apa mau kita? Nggak ada yang mau, Pak. Mikir orang, buat apa dikasih 10 miliar matanya dicabut? Bayangkan, loh, nikmat mata ini nggak bisa dihitung dengan uang. Itu baru mata, belum nikmat pendengaran, belum nikmat jantung, liver, hati. Ya, orang dikasih jantung sehat, syukur. Anda kalau sakit jantung, Pak, masuk satu ring 75 juta satu ring. Sekali masuk 5 ring kadang-kadang, belum operasinya. Ya. Dahlan Iskan ada dulu menteri, ada urat di tubuh ini jumlahnya triliunan senti, Pak. Itu kalau rusak 1 senti aja di dokter itu 1 senti 500 juta. Dahlan Iskan kemarin dulu operasi di Singapura kalau nggak salah 2 senti 1 M untuk ganti uratnya itu di tubuh itu di tubuh jumlahnya triliunan senti. Bisa Anda bayangkan, gratis, nggak bayar, dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melihat cacat kita yang sedikit, berarti kita kufur sama Allah Ta'ala. Padahal banyak nikmat yang Allah berikan dari sisi yang lainnya. Ya seperti ini, orang besar ini, orang soleh ini, dia memang dikasih botong tangannya, cacat, nggak bisa melihat, tapi dia tetap berzikir kepada Allah, memuji Allah, seakan-akan dirinya dikasih kelebihan oleh Allah dibandingkan manusia yang lainnya. Padahal kalau orang melihat secara kasat mata, ini orang nggak ada kelebihannya sama sekali. Cuma dia merasa dirinya dikasih kelebihan yang banyak oleh Allah Ta'ala. Dijawab akhirnya orang tersebut. Akhirnya kata orang tua tersebut, mana anakku? Kata si Abu Ghawila, anakmu sudah meninggal dunia. Aku lihat jasadnya sudah hancur dimakan oleh serigala. Nangis ini orang. Ya, nangis ini orang sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sudah nggak ada keluarganya, nggak ada yang merawatnya. Lebih baik nyawanya dicabut. Subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, langsung meninggal dunia ini orang. Langsung meninggal dunia, kata Abu Ghawila ini. Ya, langsung dikuburkan oleh Abu Ghawila. Subhanallah. Ya, orang-orang soleh ini, Pak, seperti itu sudah. Seperti Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni kalau orang nyangka dikira orang gila, Pak. Tapi Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Di daerahnya Goren, Yaman, compang-camping pakainya. Makannya dari sampah, kadang-kadang bareng sama anjing. Tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk minta doa kepada Uwais. Uwais ini tabi'in badan. Ya. Mestinya tabi'in yang minta doa kepada sahabat. Apalagi 2 sahabat ini sudah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya.
Akhirnya ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketemulah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarni. Kata Sayyidina Umar, apakah ada dari kalian yang namanya Uwais? Kata penduduk dari Goren, ada, tapi orangnya gila itu. Kami bawa sebagai tukang bersih-bersih kuda kami, tukang cucinya. Panggil, kata Sayyidina Umar. Dilihat betul tanda-tandanya, ada tandanya di sini seperti belang, tandanya di pundaknya seperti belang. Akhirnya kata Umar, wahai Uwais, aku diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa kepada engkau. Kata Uwais, kamu ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat Nabi, mestinya saya yang minta doa kepada engkau, bukan engkau minta doa kepada saya. Kata Sayyidina Umar, ini perintah Nabi, kalau bukan perintah Nabi nggak mungkin saya lakukan. Ini perintah Nabi. Orang-orang Goren bingung, Pak. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Di Goren dikira orang gila kok. Pakaiannya compang-camping, makannya sama anjing. Makannya itu dari sampah tiap hari Uwais Al-Qarni, saking miskinnya itu. Cari sisa-sisa makanan dia. Bisa Anda bayangkan? Ya. Akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ya. Akhirnya ketika sudah didoakan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni minta meninggal dunia. Nggak lama meninggal dunia itu Uwais Al-Qarni. Karena nggak mau dia dikenal orang. Nggak mau dikenal orang. Dulunya dia disangka gila, dia lebih senang. Ya, coba kalau kita disangka gila sama orang, oh dilaknat, kurang ajar ini, memang orang ini nggak menghargai saya ini. Ya, mudah-mudahan melarat kamu 7 turunan. Kalau Uwais Al-Qarni senang Pak dihina orang dia memang nggak mau dipuji orang. Tapi ketika dibuka rahasianya oleh Allah Ta'ala, Uwais langsung minta meninggal dunia. Dia nggak mau dia dijadikan dipuji-puji oleh orang, dihormati orang, nggak mau dia. Nggak lama meninggal dunia itu Uwais Al-Qarni. Ya, jadi kalau aulia, orang soleh itu kalau minta meninggal langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau kita minta meninggal nggak berani, Pak. Ya, adakah kita doa, ya Allah mudah-mudahan cepat meninggal, ya Allah, tiap doa 5 waktu minta meninggal? Nggak ada. Ya, minta miskin aja nggak berani. Ya, padahal Nabi Muhammad doa. Ya Allah jadikan aku miskin. Ya, kumpulkan aku nanti di hari kiamat dengan orang-orang miskin. Apa itu? Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa surna fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat dengan golongan orang miskin. Pernah nggak ngamalkan ini doa? Yang ceramah di sini aja nggak pernah ngamalkan, apalagi yang hadir. Ya, kirim salam udah. Ya, kalau kita masih mikir berkali-kali doa yang baik, yang enak diambil. Ya. Ini memang ini doanya orang soleh. Ya. Banyak orang soleh yang berdoa seperti doanya Nabi. Namanya rata-rata orang soleh itu jarang yang kaya. Memang ada yang kaya, cuma jarang yang kaya. Karena memang lebih senang dengan kemiskinan mereka itu, supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau orang soleh berdoa itu kabul Pak, walaupun minta meninggal langsung meninggal mereka itu. Ya. Memang ini dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah orang yang selalu memuji, dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi Hamadun itu memang orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang selalu memuji Allah Ta'ala tanpa batas. Ya, tidak pernah berhenti. Makanya setiap berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kurang berapa menit? Kurang 3 menit. Ya. Kemudian dianjurkan juga untuk membaca tasbih. Ya, baca kalimat subhanallah. Manfaatnya banyak. Ya, tasbih ini dzikirnya seluruh makhluk hidup. Jadi binatang-binatang, semuanya, batu-batuan, pohon-pohonnya, dan para malaikat itu sholatnya membaca tasbih, baca subhanallah. Jadi kata Nabi Muhammad, tasbih ini adalah sholatnya seluruh makhluk. Ya, sholatnya terumah makhluk, binatang, malaikat, semuanya itu bacaan sholatnya adalah tasbih subhanallah. Dan manfaatnya banyak. Ya, apalagi bisa mendatangkan kekayaan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang pemuda dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, ada seorang pemuda Pak mengeluh rezekinya susah, tiap usaha bangkrut, nggak pernah lancar. Kata Nabi Muhammad, apakah kamu pernah melakukan sholatnya para malaikat? Sahabat ini bingung, apa sholatnya malaikat ya Rasulullah? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Lakukan ini setiap harinya, kata Nabi Muhammad, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, sebelum sholat fardu subuh, kata Nabi Muhammad. Bacalah kalimat, maksudnya subhanallah bihamdi subhanalladzim astaghfirullah 100 kali. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca kalimat ini subhanallah bihamdi subhanalladzim astaghfirullah 100 kali antara sholat sunnah subuh, sholat fajar itu, dan sebelum sholat subuh fardunya dibaca tengah-tengahnya itu 100 kali, maka dunia akan datang merangkak dengan sendirinya, kata Nabi Muhammad SAW.
Dan subhanallah diamalkan ini oleh sahabat, nggak lama sahabat ini jadi kaya raya. Jadi kaya raya. Kenapa? Mengamalkan sholatnya para malaikat ditambah dengan istighfar, yaitu subhanallah bihamdi subhanalladzim astagfirullah. Ya, cuma jarang dibaca di masjid-masjid ini, Pak. Ya, kalau di pesantren pasti dibaca ini. Ya, dikasih jeda waktu. Ya, kalau di masjid-masjid jarang dikasih jeda waktu, paling cuma berapa menit aja. Jadi kalau dibaca 100 kali kadang-kadang nggak sempet, kecuali kalau sudah terbiasa. Ya, ini resep dari Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Kalau ingin rezekinya lancar, dunia datang sendiri, baca ini kalimat subhanallah bihamdi subhanalladzim astagfirullah 100 kali. Setelah sholat qobliyah subuh, langsung Anda baca. Setelah Anda baca 100 kali, baru Anda sholat fardu subuh. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis kata Nabi Muhammad, kalau ada binatang yang terkena pancingan atau terkena panah, berarti binatang itu tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Anda mancing, Pak, dapat ikan, itu ikan yang nggak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda berburu dapat binatang, itu berarti binatang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu hadis Nabi. Ya, jadi kalau Anda mancing kena ikan, Anda marahi, ini gara-gara kamu nggak tasbih ini. Coba kamu tasbih tadi nggak mungkin kan kena. Jadi kalau Anda berburu burung kena, ya burungnya Anda marahi, ini gara-gara kamu tidak bertasbih. Ya, kalau bertasbih kata Nabi Muhammad tidak mungkin bisa dipancing, tidak mungkin bisa diburu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir